Terus ini ada tamu dari tadi mondar-mandir, terus saya tanya ingin ketemu jenengan minta bimbingan, tapi saya ajak masuk gak mau. Tapi dia sempat saya mau usir, tapi ya gimana, waduh. Terus Mas Tony, kalau ingin sekedar silaturahmi ataupun ingin bertemu, ngapain penampilan seperti ini, Mas Tony? Ini sebenarnya orang benar atau bukan sih? Bisakah saya bertemu dengan Gus Idris? Pak, Gus Idris, Iya, kedatangan saya ke sini untuk minta tolong sama Gus Idris. Pondok ini terlalu suci buat saya. Gusnya nggak ada. Waduh, gimana ini, kita belum lihat-lihat itu mukanya, lihat. Lupa, lihat. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Semoga di bulan yang mulia ini kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, dalam genangan nikmat Allah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang susah Allah angkat susahnya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberkahi hidup kita, disehatkan jasmani kita, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dimudahkan semua urusan kita dan dikabulkan hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, para pecinta-pecinta Gio yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah malam hari ini saya menyempatkan menyapa panjenengan semua karena malam hari ini ada kesempatan waktu untuk menyapa panjenengan di sela-sela kesibukan dakwah saya, karena saya ini beda dengan guru-guru spiritual yang lain ya, yang sering muncul di layar kaca panjenengan. Karena di sini saya harus menunaikan tugas dakwah dari suatu tempat ke suatu tempat, dakwah, ceramah gitu kan, pengajian. Jadi nggak seperti guru spiritual yang lain yang on terus di depan layar kaca. Itu pertama. Tapi doain kita tetap bisa sambung terus dunia akhirat, dan jangan lupa di subscribe channel ini ya untuk membantu mensupport dakwah kita.
Begitu sahabat. Ini beda, mohon dimaklum, beda dengan yang lainnya. Yang lainnya mungkin punya padepokan, di sini kami punya pesantren yang betul-betul mendidik santri-santri itu agama, gitu kan. Ada diniyah, gitu kan. Ada tafsir, ada namanya belajar Al-Quran, tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, tafakuh, belajar ilmu fikih. Begitu juga kesibukan dakwah kita yang tiap hari dari wilayah ke wilayah itu menerima undangan ceramah dan ceramah. Nah, ini mumpung ada kesempatan saya menyapa panjenengan semua, sekaligus juga akan menginformasi madu. Ya, madu Gio, semua produk madu Gio, ada madu Waliullah, ada madu Syifa, ada madu apapun, ini mendapatkan diskon. Ada madu Ru'ya, kan banyak Gio produknya ya. Ini madu tetap saya dapatkan, saya diskon dari harga 800 menjadi 500.000. Jadi diskonnya itu hampir 50% ya, hampir 50% diskonnya sahabat-sahabat. Buruan buat sahabat-sahabat yang ingin mengobati lantaran madu, karena Nabi mengatakan obat di dunia ini ada dua, yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah madu. Ini yang merasa sakit ada dua, ada sakit penyakit yang timbul dari hati, kata Imam Ghazali itu qalb, ya ini sumbernya penyakit itu ada di hati. Apabila kita sering iri, dengki, sombong, hasud, amarah, ini penyakitnya ada di dalam hati. Insya Allah dengan meminum madu Syifa ataupun madu Waliullah, itu akan insya Allah biiznillah kan menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut. Yang kedua penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu macam-macam. Ada penyakit stroke, ada penyakit diabetes, ada penyakit kolesterol, ada penyakit ambeien, ada gondoen, ada ayanen, ada anak nakal tidak nurut sama orang tua. Nah, ini minumin madu. Insya Allah dengan madu yang sudah didoakan. Ini madu kita beda dengan madu-madu yang lain. Madu kita ini satu-satunya madu yang didoakan orang-orang soleh. Setiap malam Ahad, panjenengan lihat sendiri, kita rutinan setiap malam Ahad itu dihadiri oleh para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para orang-orang alim, dan juga ribuan umat yang datang. Maka madu ini doa, ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, insya Allah Allah akan tolak doa-doa kita, apalagi yang doakan orang-orang soleh. Yakin, apabila panjenengan punya penyakit, terus anaknya nakal, segera tuh minumin madu. Mumpung saya diskon hampir 50%, hampir separuh diskonnya. Buruan sahabat. Insya Allah. Ayo dari mana aja absen yuk. Dari kota mana aja, dari negeri mana aja, mungkin ada yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, Emirat. Ayo absen. Dari kota-kota mana aja, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumsel, Sumatera, Kalimantan, mana aja, Sulawesi, terbanyak dari mana? Insya Allah sudah lama sahabat-sahabat Gio lama nggak pernah nongol, makanya sering pantengin channel Gusitis Official. Banyak di situ video-video yang bisa kita ambil ibroh, video yang bisa kita ambil hikmahnya sahabat. Share. Ayo saya doain yang mau nge-share video ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada siapa Cis? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Cak. Gus, ini ada tamu dari tadi mondar-mandir. Terus saya tanya, ingin ketemu jenengan, minta bimbingan, tapi saya ajak masuk gak mau. Oh, gak mau kenapa? Ya ini kira-kira perkiraan saya ini orang mau bertobat ini. Bertobat apa berobat? Bertobat atau kira-kira dua-duanya itu kira-kira nih Gus. Sudah janjian sama admin nggak? Waduh, ini saya tanya tadi belum. Tapi dia sempat saya mau usir, tapi ya gimana? Waduh.
Ini gimana ini? Coba sampean tanyain dulu, kameramen juga ikut, Jis, kamu ikut, Jis. Tujuannya apa? Sudah janjian sama admin apa belum? Gitu dulu. Ini mumpung saya free, Jis, mumpung saya free nggak ada kegiatan dan juga mumpung nggak ada pasien, kalau dia betul-betul membutuhkan pertolongan dari kami ya nggak apa-apa saya tolong. Tapi Iya, iya. dipastikan dulu sudah janjian sama admin apa belum, terus keluhannya apa, tujuannya apa gitu, Cak. Iya, iya. Ya, monggo sama sana sama cek dulu terus kesini Iya. lagi. Kameramen ikut. Buat dokumentasi biar ikut. Panjenengan udah janjian sama admin apa belum? Dereng, Pak. Waduh. Ngapunten nih. Sebenarnya di sini itu harus janjian sama admin dulu. Tapi ini ya ini kira-kira saya koordinasi dulu sama admin gimana kira-kira bisa masuk apa enggak. Nggih, monggo. Kula tenggo, Pak. Sebenarnya kalau di kesini itu janjian dulu sama admin baru kesini. Kalau langsung ujuk-ujuk kesini, waduh ini yang Maaf, kemungkinan Pak. bisa masuk apa enggaknya saya kurang tahu. Sebetulnya Ini ada tamu ini, gimana ini, Mas Gobur? Ngapain megang kamera? Jis, sini. Bang Doni, pegang bang. Ya, bang. Itu Pak. Kenapa jadi penampilannya berubah begini? Pak, Siapa ini? ini orang ini Pak. Orang gak waras, ODGJ. Wah, saya nggak Tapi kok tahu. penampilannya jadi begini? Ya, Bang, Pur, pasti dia ingin mencari-cari ke sini, Bang. Dengan cara berpakaian seperti ini, Bang. Pak, hati-hati, Pak. Jangan percaya sama dia. Cak Wandi, ya, ya. dia kok tiba-tiba ke sini berpakaian seperti ini gimana, Cak Wandi? Tahu saya tadi tiba-tiba ada di sini mondar-mandir terus saya dekati. Loh, kok pakainya rapi siapa ini? Pak, Terus kemarin dia itu duduk di samping situ tuh, Pak. Sampai bak sampah tutupnya aja dilempar ke dalam. Dia marah-marah. Bentar, saya tanyain. Pur, tanya Pur. Sepertinya apa yang panjenengan mau ke sini? kedatangan saya ke sini untuk menemui Gus. Mau ngapain nemuin Gus? Menemui Gus ini dalam rangka apa? Dalam rangka ingin bertemu dan sekalipun bersilaturahmi. Pur, lu percaya Pur? Hati-hati Pur. Mas Tony, kalau ingin sekedar silaturahmi ataupun ingin bertemu, ngapain berpenampilan seperti ini Mas Tony? Tetap kita harus waspada Pur. Ini orang bisa muncul kapanpun. Cuman yang gua nggak habis pikir, ini kenapa pakaiannya jadi begini? Ini sebenarnya orang benar atau bukan sih? Sekali lagi, bisakah saya bertemu sama Bos Idris? Nggak bisa Pak, ini sudah malam. Baiklah, kalau nggak bisa, saya akan pulang. Lah, kok tiba-tiba pulang? Sudah berulang kali saya katakan, bisakah saya bertemu dengan Gus Idris? Pak,
sampean kesini malam-malam seperti ini ingin bertemu dengan Gus Idris dengan alasan ingin silaturahmi ini nggak masuk akal, Pak. Jadi Bentar. intinya kalian tidak mengizinkan saya masuk untuk menemui Gus Idris? Kita nggak akan ngizinin karena Bapak dari kemarin itu udah nggak benar sama kita. Bentar. Mana sih Cak Wandi itu tadi? Dia jangan-jangan ke dalam lagi manggil Gusnya. Sampean kesini Pur, hati-hati Pur. Tolonglah panggilkan Gus Idris. Saya ingin bicarakan hal ini kepada Gus Idris. bentar. Sampean kesini Tolong! Wah, kok malah ngegas, Bang? Lu hati-hati. Itu orang bahaya, Pur. Sekiranya tidak boleh aku pulang. Lu mendingan kabur aja deh. Aduh, buruan. Ya udah, ayo. Awas, Bang. Cepet, Mas Tony. Sini. Mana Cak Wandi itu tadi? Duh. Oh, Mas Tony. Assalamualaikum, Gus. Mana tamunya? Jangan ditemuin, Gus. Kenapa? Gus bahaya, Gus, kalau ditemuin. Bro Aziz mana? Haji saya suruh jagain ini, nutup pintu ini nanti. Kita lagi muter ke sana. Belakang saya suruh tutupin pintu belakang. Siapa sih Cak Wandi? Saya kurang jelas ini Gus. Gimana ini? Pesannya adminnya apa belum? Belum. Ayo temen aja. Dia pergi, Gus, tadi, Gus. Pergi kemana? Gak tahu karena dia apa itu namanya nggak mau ketemu sama jenengan, belum bertemu sama jenengan. Itu. Nah itu muncul lagi, Mas Tony. Itu. Kok gak suruh masuk sih, ada tamu? Gus jangan, Gus. Gus bahaya, Gus. Kenapa? Tujuan dia nggak bener, Gus. Ini orang yang kemarin itu ya? Gus jangan. Cak Wandi, tolong jagain sini, Cak Wandi. Kenapa sih? Apa Cak Wandi? Gus, sepertinya ini bukan orang baik-baik juga, Gus. Ini mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas Cak Wandi, jagain Cak Wandi ya. Gus. Ini yang ODGJ, Gus Idris, Iya. kedatangan saya ke sini untuk minta tolong sama Gus Idris. Apa yang bisa saya tolong, Pak? Silakan masuk aja. Gus, jangan, Gus. Kalau ada tamu itu suruh masuk lah. Cak Wandi, jangan, Cak Wandi. Ini membahayakan. Membahayakan, Cak Wandi. Baiklah, cukup di sini Gus. Jangan suudon sama orang. Masuk aja. Kenapa nggak mau masuk? Tolong Cak Wandi, jangan, Cak Wandi. Tadi sampean marah-marah ke kita tadi barusan. Kenapa jadi senyum-senyum begini? Tadi ini sama Gusnya suruh masuk, gimana ini? Ya udah suruh masuk aja, Cak. Cak Wandi. Gus, Ayo masuk. Gak apa-apa. Gus, ini Masuk. bukan orang baik, Gus. Udah. Jangan halangi, Cak. Biarkan masuk aja. Saya bantu, monggo. Tidak Gus. Pondok Kenapa? ini terlalu suci buat saya. Bukankah surga itu tempatnya orang-orang para pendosa yang bertaubat, Pak? Ini mau bertaubat kan? Saya Di terlalu sini. kotor. Saya terlalu kotor Subhanallah. untuk masuk di tempat suci seperti ini. Pak, sekali lagi saya sampaikan, surga itu tempatnya para pendosa yang mau bertaubat, Pak. Allah itu suka sama orang yang bertaubat, Pak. Ayo, monggo masuk aja, yuk. Kita ngobrol di dalam. Gus, Ayo, Pak. jangan percaya, Gus, dengan Gus. Gus. Udahlah, kalian diem aja. Aduh, Ayo, Pak. Ayo, Cak Wandi, tolong. ayo, monggo. Di sini aja Gus. Enggak apa-apa, ayo masuk aja. Bukankah jenengan pengen ketemu saya, pengen dibimbing bertobat. Ya udah, ayo masuk, jangan ngobrol di luar, gak enak dilihatin orang, ayo. Tidak layak saya duduk di tempat yang suci seperti ini Gus. Udah, Pak, nggak apa-apa, ini penjara suci, tempatnya orang-orang bertaubat. Tempatnya orang-orang pendosa yang ingin menggapai ridho Allah. Ayo, monggo. Ayo, udah, buru azan ini. Ayo. Ayo, Pak. Wandi, tolong. Bukan, Gus. Itu Kenapa, kemarin, Pak? Gus. Lihat kan. Dia disuruh masuk aja nggak mau. Jenengan kan boten percaya niku wau. Bapak kan boten saged mlebet, Gus. Kan berarti bapak boten baik-baik, Gus.
Bukan orang biasa dia, Gus. Ayo Pak, masuk aja. Kenapa? Kenapa Pak? Baik, Gus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Adi, Pur, awas jaga dia, jauh, Adi. dia ngeliatin sesuatu yang waktu kemarin pun di atas sana pun. Coba lihat lirikannya itu. Bener kan? Ini orang yang kemarin. Dari wajahnya saja lihat, Bang. Itu kenapa Gus? Kalau kayak gitu Gus? Tapi niatnya Bapak baik kan? Ingin bertobat kan? Saya ingin bertobat, Gus. Tapi kenapa Bapak nggak mau masuk? Tidak tahu, Gus. Ada sesuatu yang menghalangi saya. Itu masa ngobrol di sini Pak? Coba Biarlah, sekali Gus. lagi kali Gus, masuk Gus. Monggo Pak, monggo. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Kenapa Pak? Nggak bisa masuk. Mungkin beliau lagi sakit mungkin. Kamu lagi sakit, udah makan belum Pak? Betul, Gus. Saya lagi sakit. Siap, ada makanan kali pondok? Sisa-sisanya. Nggak masuk akal, Gus. Kok Kalau bisa belum dua, makan, Pur? Gus. Kenapa Pak? Nggak masuk akal, Bang, kalau belum makan. Terus kalian selalu suudon, terus dia tuh mau bertobat ke jalan Allah. Apa salahnya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat mencintai hambanya yang mau bertobat. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia yang paling dicintai Allah. Kenapa kalian selalu menghalang-halangi? Gus, kita nggak menghalangi. Kita ngeliat dengan kepala mata kita sendiri Gus. Mas, apapun argumenmu, batu aja ditetesi air lama-lama berlobang. Apalagi beliau punya hati nurani. Gus, Ayo. kita ini seorang santri jenengan loh, Gus, bahkan Gus. Yang selalu menemani jenengan. Masa nggak percaya kepada kita, Gus? Udah terserah kalian, yang penting Bapak kalian tak kasih tugas, kasih makan. Aku mau sholat dulu. Pak, masuk ya, bisa menanak ya, di sini ya. Gus, Aku mau sholat dulu. gimana ini Udah Pak? azan. Kasih makan loh ya, kasih makan. Matur suwun, Gus. Waalaikumsalam. Gus. Gusnya gak ada, waduh gimana ini kita belum. Lihat itu mukanya, lihat. Tuh Pak, lihat kan. Tuh. Gus, gimana ini? Gus udah masuk. Awas, tutup. Pura-pura kan. Gus tidak ada lagi. Aku tidak mau Gus sebagai penghalangku. Hampir saja aku bisa menangkap Gus. Hampir saja aku bisa menghisap darah Gus. Ngajar nih Pak. Ngajar. Kamu jangan berani-beraninya licik seperti ini ya. Hati-hati Pak Sapan. Hati-hati. Membahayakan sekali. Kenapa Gus nggak percaya sih? Satu saat aku akan kembali. Dan aku berjanji akan memenggal kepalanya Gus. Kamu jangan macam-macam ya di sini. Lu mendingan pergi. Lu pergi. Pak Satpam, kurang ajar ya. Jangan dia. Pak, tahu tolong sekarang dijaga, saya. digembok ya Pak. Iya. Satu kali buat Bapak jam kalau misalkan Bapak ingetin muka dia nih Pak. Kalau seandainya dia kesini Sekarang lagi, ini saya hati-hati tahu Pak. sebenarnya orang. Tapi Mas Tony, percuma. Meskipun gerbang ini terbuka lebar, tapi jika dia masuk, gak akan bisa masuk ke pondok, Tapi Bang. belum tentu. Dia bisa muncul di mana aja loh. Tapi walaupun memang dia nggak bisa masuk, tapi di sekitaran sini dia bisa muncul. Dari manapun aku bisa masuk. Celah sekecil apapun, aku bisa masuk. Kau jangan berharap. Dan saya tahu pada akhirnya kau tidak akan mampu menghalangiku. Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Datang untuk menangis adalah kehidupan. Sedang menangis untuk pergi adalah kematian. Udah kamu jangan sok puitis lah. Udah. Pak, hati-hati ya Pak. Bahaya sekali Pur. Lu pokoknya
Lihat ya Pur. Lu inget-inget Pak Satpam. Inget-inget juga ya Pak. Dah. Kok hilang? Kemana dia? Coba cari Mas Tony, gak ada Mas Tony. Buka dari sini. Tapi udah hilang nih. Hilang saja. Mana Pur? Ini Gak ada loh. Menghilang. Mas Tony, kita harus benar-benar jaga Gus Idris. Pokoknya bagaimanapun itu caranya kita harus menghalangi dia untuk mendapatkan Gus Idris. Iya. Pokoknya Bapak harus ingat. Mukanya, Iya. grup ini penampilannya, dia memang agak beda Pak. Soalnya kemarin dia penampilannya nggak begini. Ini sakti sekali. dia mau ngelabuin Pak. Wah, gimana ini? Dia juga pengen ngerebut madu. Hah? Bener, madu. Iya. Mana madunya? Bang, saya ingat madu. Madunya mana? Nih, Pak. Selain dia pengen minum darahnya Gus Idris, dia juga coba-coba pengen ngerebut madu ini, Pak. Ini Karena yang kalau dicari dia. seandainya dia bisa minum madu ini, kekuatan dia tuh malah lebih super, bahkan takutnya malah disalahgunakan. Bang, Mas Tony, tapi nggak begitu gampang Bang ingin mendapatkan madu waliullah ini. Karena madu waliullah ini begitu banyak khasiatnya Bang. Bahkan sampean tahu sendiri Ki Gebolo Geni yang bengisnya seperti itu ingin mendapatkan juga Bang. Memang Pur, lu jangan bilang nggak bisa ngedapetin. Ini orang susah dicegah. Tahu nggak kenapa dia sampai nggak bisa masuk? Kayaknya ada hubungannya sama yang dia lihat yang di pojok sana, Pur. Yang dia katanya ada cahaya. Bang, tapi madu waliullah ini sekarang lagi didiskon sampai detik ini sama Gus Idris dan Umi. Bener lagi didiskon Bang. 40% diskonnya, nggak main lu Bang. Mana ada madu waliullah yang semua orang, saya pasti semua orang sudah tahu khasiatnya. Nggak perlu saya sebutin lagi. Sekelas orang itu aja nggak tahu dukun kayak nggak tahu apa aja pengen ngerebut madu ini, Pur. Ya kan, gua nggak rela Pur kalau seandainya madu ini sampai ke orang. Mendingan buat netizen, Pur. Netizen masih banyak yang membutuhin ini, Pur, madu ini. Makanya itu Mas Tony, aku kan bilang kepada Mas Tony tadi, nggak usah tak sebutin khasiatnya. Semua orang sudah tahu khasiatnya dari madu ini. Bahkan sahabat-sahabat di sini semua juga pada tahu khasiat dari madu waliullah ini apa. Dan untuk sahabat-sahabatku yang madunya panjenengan madu waliullah ataupun madu-madu ruqyah yang apapun itulah yang kehabisan di rumahnya panjenengan, kehabisan stok panjenengan sekarang ini, mumpung sekarang waktunya panjenengan memaharkan, apalagi sekarang lagi diskon. Untuk masalah harganya itu berapa, diskonnya itu berapa, kalau diskonnya kan 40%, tapi kalau untuk masalah harga aslinya kita kan juga nggak tahu Bang Tony. Admin ya. Iya, langsung chat admin aja sahabat-sahabat di +6281 3-nya 4 kali 22776. Sebelum madu ini direbutkan oleh banyak orang, alangkah baiknya madu ini jatuh ke tangan panjenengan semua sahabat-sahabatku. Tangan orang yang tepat. Jangan Betul. ke orang tadi ya. Yang orang ini kayaknya dukun jahat ini. Sengaja Takut. pengen memperdalam ilmunya biar waduh, efek dari orang ini juga nih. Waduh, orangnya nggak enak banget dilihat juga. Takutnya disalahgunakan Bang. Bukan hanya disalahgunakan, kan eman-eman madu keramat ini jatuh di tangan orang jahat seperti itu. Ya kayaknya memang benci sama ulama kayaknya. Betul Bang. Makanya itu untuk sahabat-sahabat, jika panjenengan ingin juga berjihad fisabilillah sekarang, langsung memaharkan madu waliullah ini sahabat-sahabat. Kebetulan sekarang lagi promo bulan Maulid. Tak ingatin lagi, promo bulan Maulid sekarang lagi didiskon 40% sama Gus dan Umi. Buruan sekarang, langsung chat admin di +6281 3-nya 4 kali 22776. Ya, sahabat-sahabat. Yaudah Cak Wandi, Coba ditembak dulu sebentar. tengokin aja dulu Bang. Gak ada Bang, bilang dia. Pak, tolong ya Pak, jangan sampai ini ke buka ya Pak. Yaudah sekarang kita langsung, Tapi ini Gusnya nggak tahu ya. Ya udah. Aduh. makanya kita ngejelasin laporan dia aja gimana. dulu Bang. Kalau dia tuh ternyata pura-pura tuh pas tadi mau pergi
Yuk. Ya udah, sahabat-sahabat, jangan lupa pantengin terus kita. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu sahabat-sahabat. Dan yang ingin memamerkan, tak ingin katakan lagi sekali lagi, yang ingin memamerkan madu, silakan langsung chat admin sekarang, langsung promo diskon 40%. Ya udah bang. Yuk. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Almarbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan, menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu, di jalan lurus menuju ridhomu. Thorikul jannah, impian hati